Hai workers, kembali lagi dengan kami Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Oke, dalam video sebelumnya kami sudah membahas sedikit tentang pekerja dirumahkan, apa saja hak-hak pekerja yang dirumahkan. Nah, kali ini ya, sebelumnya kita klik subscribe ya, like, comment dan share agar para buruh di Indonesia dapat lebih banyak dapat memahami aturan-aturan ketenagakerjaan. Sudah saatnya buruh bicara. Oke, kali ini kami ingin membahas tentang katanya yang lebih dikenal apa itu namanya pendi atau pensiun dini. Katakan misalkan pensiun lebih cepat, pensiun awal, apalah itu namanya. Nah, banyak perusahaan memanfaatkan situasi pandemik ini untuk melakukan hal yang tadi kami sebutkan. Nah, untuk itu, ya, kami sudah bersama dengan teman-teman di Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Ada Brother Hamed, ada Brother Dori, dan Brother Husni. Oke. Nah, gini nih bro, gimana? Menurut pertama gua ke Bro Dodi dulu nih. Menurut pandangan lu tentang pensiun dini, sebetulnya ada nggak sih, diatur nggak sih dalam aturan ketenagakerjaan? Oke, baik, terima kasih. Kalau kita bicara pensiun dini, itu sebenarnya bahasa yang memang digunakan secara halus oleh beberapa perusahaan dalam hal ini manajemen untuk menawarkan pekerjanya agar bisa diberikan pensiun atau PHK dengan cara yang terkesan bijak. Lebih halus. Lebih halus. Karena satu-satunya pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu pasal 167 yang menyinggung atau yang membicarakan tentang pensiun. Di situ hanya diatur mengenai kompensasi besaran pensiun secara normal. Tapi bukan usia pensiunnya, Usia hanya pensiunnya, kompensasi ya, saja. Usia pensiunnya juga tidak diatur. Dia hanya besar kompensasinya itu sebesar 2 kali pasal 156 ayat 2, 2 kali pasal 1 kali pasal 156 ayat 3 dan 1 kali pasal 156 ayat 4. Pada intinya pensiun dini itu tidak ada dan tidak dikenal dalam aturan perundang-undangan. Itu sih. Ya, artinya teman-teman workers, artinya pensiun itu tidak diatur usianya berapa, tapi di pasal 167 tadi yang dijelaskan oleh Brother Dodi bahwa yang diatur itu besaran kompensasi jika pekerja sudah menginjak masa pensiun normal lah katakan ya, pensiun normal. Nah, kalau dari Bro Hamid sendiri nih ya, Bro Hamid, kita ke Bro Hamid. Apa sih bro yang harus dilakukan pekerja kalau dia ditawarkan pensiun dini oleh perusahaan? Mungkin nanti bisa dijelaskan bro, hitung kerugiannya seperti apa sih jika pekerja itu mengambil pensiun dini, kalau dia bekerja tetap masih bekerja, apa sih? Ya silakan bro Amin. Ya, pertama tadi sudah disampaikan oleh Bro Dodi bahwa pensiun dini itu tidak pernah diatur di peraturan perundangan ketenagakerjaan di negara kita ini. Ya. Tapi saya mau sampaikan, pensiun dini ini adalah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pekerjanya sebenarnya sedang dirugikan, tapi kebanyakan pekerja yang mendapat pensiun dini itu gembira. Nah, ini yang jadi masalah nih, yang tapi gembira pastinya karena pekerja tidak tahu. Mereka pikir mereka kapan lagi gue dapat uang sebanyak ini gitu. Sekarang gue nggak perlu nunggu nanti gue di usia pensiun gitu ya. Ini yang banyak pekerja nggak memahami. Ya. Artinya kalau buat saya pensiun dini itu adalah kebijakan dari perusahaan yang sangat merugikan pekerja dan sangat menguntungkan perusahaan. Kerugian pekerja itu ada di mana? Saya sudah buat sedikit ilustrasinya agar teman-teman guru mudah memahaminya. Mudah-mudahan ini bahasa sederhana yang mudah dipahami. Gimana bro? Saya sudah buat ilustrasi terkait pensiun dini. Biasanya
perusahaan ketika dia menawarkan pensiun dini biasanya kompensasi yang ditawarkan terhadap pekerja itu kalau bahasa umumnya di kalangan buruh itu 2 PMTK, yang artinya itu 2 kali pasal 156 ayat 2, 1 kali pasal 156 ayat 3, dan 1 kali pasal 156 ayat 4, yang itu biasa disebut 2 kali PMTK berdasarkan dengan nomor 13 tahun 2003 tentang kerjaan. Ya. Nah, kebijakan pensiun dini itu merugikan pekerja itu simulasinya sesederhana ini sebenarnya. Biasanya perusahaan menawarkan pensiun dini itu terhadap pekerja-pekerja yang memang dia belum mencapai batas usia pensiun gitu ya. Iya. Dan memang pada umumnya di perusahaan usia pensiun itu kan 55 tahun. Kata-kata 55, 57 lah ya, sampai 57 ya. Ya kita ambil yang umum saja Paling lah. kecil ya. 55 tahun. Nah, jika ada pekerja yang dia mengambil pensiun dini di usia 45 tahun, sebenarnya ada banyak kerugian di situ. Kerugiannya apa? Kita simak ini. Kalau pekerja ditawarkan di pensiun dini di usia 45 tahun, sementara harusnya dia pensiun di usia 55 tahun. Artinya, sebenarnya dia harusnya masih punya hak 10 tahun untuk bekerja sampai usia pensiun. Jadi ya. Nah, dari 10 tahun hak bekerja itu, kalau kita lihat setiap 1 tahun ada 12 kali upah yang diberikan setiap bulannya. Dalam 1 tahun ada hak atas 12 kali upah yang diberikan setiap bulannya. Artinya, kalau dalam 1 tahun, kalau dalam 10 tahun, dikali 12 hak per tahunnya, itu ada 120 kali upah. 120 kali upah. Ya kan? 10 tahun dari mana? Ini dia masih punya Masa kerjanya. masa kerja harusnya 10 tahun sampai usia pensiun. Oke. Nah, dalam 10 tahun juga masih ada 10 kali THR yang setiap tahun para buruh atau pekerja terima. Gitu ya. Dalam 10 tahun ada juga 10 tahun BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan para buruh atau pekerja yang dibayarkan oleh perusahaan. Iya. Gitu ya. Nah, dalam 10 tahun juga ada 10 kali kenaikan upah. Oh iya, setiap tahun ada kenaikan. Karena setiap tahun ada kenaikan upah minimum atau penyesuaian kenaikan upah upah pekerja yang sudah di atas upah minimum gitu ya. Nah, ketika dia di usia 55, dia dapat ini. Dapat apa? Dapat kompensasi pensiun. Oke. Yang biasa teman-teman pekerja sebut itu dua kali PMTK. Yang itu jumlahnya ini paling besar 32,2 kali upah. Gitu ya. Ini kalau masa kerjanya 24 tahun lebih. Kalau 24 tahun ke bawah, artinya ininya berkurang. Ya. Sesuai aturannya. Nah gitu. Jadi ketika pekerja di umur 45 tahun dia mengambil pensiun dini, sebenarnya dia sedang melepaskan hak-hak ini. Ada 120 kali upah dilepas oleh pekerjanya, ada 10 kali THR yang dilepas oleh pekerjanya, ada 10 tahun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang juga dilepas oleh pekerjanya, ada 10 kali kenaikan upah yang juga dilepas oleh pekerjanya, dan termasuk hak kompensasi dan pensiun yang juga dilepas oleh pekerjanya. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa kebijakan pensiun dini sebenarnya pekerja sedang dirugikan, tapi dia nggak paham. Sebenarnya ada banyak hal yang dibarter, gitu ya, yang ditukar melalui yang namanya kebijakan pensiun ini, dan itu sangat merugikan pekerja. Karena 2 PMTK itu, kalau pensiun di tahun 2003, dia nggak akan pernah lebih dari 32,2 kali. Oh itu maksimal tuh? Ya, ini maksimal ini sudah. Sesuai pasal 156 nomor 13 tahun 2003 tanggal tadi. Ini sudah maksimal. Kalau kita bandingkan atas hak upah yang 10 tahun saja, sudah lewat. Rugi banyak. Nah itulah. Rugi banyak. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengusaha, ketika pekerja melepas haknya, mengalami kerugian ini, di satu sisi pengusaha berhemat ini dia. Gitu. Di satu sisi di perusahaan dia berhemat 120, dia tidak perlu lagi bayar 120 kali upah ketika pekerja sudah ambil pensiun dini, dia tidak perlu bayar lagi 10 kali THR-nya, dia tidak perlu bayar lagi BPJS, dia tidak perlu lagi menaikkan upahnya.
Itu sih menurut saya yang kerugian pekerja jika mengambil pensiun dini. Itu kesehatan berarti bukan kesehatan pekerja itu sendiri jaminan kesehatan, tapi dengan berserta keluarganya kan? Iya pastinya. Oh, Pastinya. artinya dengan ngambil begitu otomatis pekerja ini akan bayar sendiri itu nanti Iya. BPJS kesehatannya ya kan? Dan yang Untuk paling pasti keluarganya. yang harus saya sampaikan kepada seluruh buruh adalah ketika teman-teman buruh atau pekerja mengambil pensiun dini, ingat ya, ketika teman-teman mengambil pensiun dini yang itu 20 TK, besoknya teman-teman menjadi pengangguran, Iya otomatis. Ya. Iya. besoknya BPJS kesehatannya harus bayar sendiri, artinya jadi pribadi, gitu ya. Ya mungkin saya ngerti, jadi apa ya? Namanya orang nggak kerja, nggak dipercaya orang, mau pinjam juga udah susah. Iya. Artinya kenapa? Sebenarnya kenapa kita harus bekerja sampai usia 55 tahun ya memang hak bekerja Hak kita ya itu harusnya sampai usia pensiun yang pada memang jadi diatur dari pada umumnya 55 tahun. Itu sih yang bisa saya Oh, workers ya. Ilustrasinya sederhana, tapi kalau saya nih sebagai pekerja melihatnya, oh iya ya, kenapa gitu mau menerima hal itu gitu. Nah, sekarang kita ke Bros nih. Bro, kenapa sih perusahaan itu menawarkan pensiun dini? Katanya dengan adanya pandemi ini perusahaan nggak ada uang buat bayar upah 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan atau apapun itu. Tapi di sisi lain dia nawarin uang pensiun dini yang katakanlah besarannya itu bisa mengcover upah sampai bahkan 10 bulan ke depan gitu. Kenapa sih bro? Ya mungkin gitu ya, kalau dari pengamatan pribadi saya terkait pensiun dini, jarang sekali gitu ya para pekerja itu memiliki atau merencanakan usia pensiun di awal. Itu jarang banget yang terjadi. Lebih banyak di para pekerja itu pensiun di usia yang normal, yang tadi Bro Hamid sampaikan rata-rata di usia 55 tahun. Nah, yang terjadi perusahaan membuat suatu kebijakan dengan membuat skema seperti pensiun dini ini. Kalau saya mengamatinya, mereka melakukan efisiensi, bukan karena coronanya. Sebenarnya sih sebelum corona pun sudah ada. Gitu. Udah ada beberapa. Perusahaan saya menyebutnya perusahaan nakal ya, karena memang seperti kita ketahui bersama pensiun dini itu nggak ada gitu di aturan kerjaan. Jadi melakukan efisiensi, bukan efisiensi pengurangan karyawannya gitu, tapi efisiensi terhadap pekerja tetapnya. Jumlah karyawannya pasti akan tetap. Iya. Dengan contoh satu perusahaan A dengan memiliki jumlah karyawan 500, itu mungkin contoh let's say 400 pekerja tetap, 100 pekerja kontrak atau harian. Nah, gimana mereka melakukan efisiensi terhadap ya ini dia yang tadi Bro Hamid sampaikan. Gimana mereka bisa meng-create keuangan mereka ya dengan cara seperti ini. Sebenarnya itu bagi saya sih nggak fair gitu. Selain itu kan juga ada beberapa bisa jadi mungkin salah satu kinerja dianggap kinerja si pekerjanya menurun, perform yang udah nggak bagus. Mungkin kemarin si pekerjanya masih sehat, kuat, muda gitu kan, fresh, kerja dengan speed yang oke lah gitu. Dianggap perusahaan sudah mulai meredup nih, akhirnya perlu diganti dengan yang fresh. Pastinya yang fresh pasti dengan gaji yang murah, yang lebih kecil. Apalagi dengan status bekerja kontrak, harian, outsourcing bisa jadi. Ya. Saat ini kan kebanyakan kan perusahaan kan lebih melihat arah bisnisnya gitu loh. Sedangkan bisnis yang timbul, yang masalah yang maju ini kan bukan karena dari si siapa leadernya, tapi timnya yang dibawa untuk menjalankan rencana itu. Ya, itu sih. Oke. Nah, teman-teman workers ya, tadi udah dikasih penjelasan dari teman-teman Federasi Serikat Pekerja Mandiri tentang pensiun dini. Nah, kita kembali ke Bro Dodi. Bro, himbauan pada pekerja yang misalkan contoh mereka
ditawarin nih dengan iming-iming segala macam. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan si pekerja tersebut gitu loh? Ya kalau buat saya sederhana ya. Tadi mungkin kita sudah simak penjelasan Brother Hamid yang sangat jelas tertera di sini bahwa ketika kita ditawarkan harus kita pertimbangkan tuh hal-hal aspek-aspek yang akan muncul ketika kita memilih pensiun dini. Artinya kan kita berhenti di awal sebelum waktunya, ya kan? Ada hak-hak yang terabaikan. Ya mudah-mudahan penjelasan yang dijelaskan sama Brother Hamid ini menjadi membuka hati para pekerja sehingga supaya mereka itu bisa lebih lebih hati-hati dalam menentukan pilihan jika ditawarkan pensiun dini oleh pihak perusahaan. Jadi sebaiknya sih hindari pensiun dini itu, ya manfaatkanlah usia produktif mereka dengan bekerja yang fokus di perusahaan. Itu sih. Oke. Nah, kalau Bro Hamid sendiri himbauan pada para pekerja yang sekiranya mungkin saat ini sedang ditawarkan atau merasa tertekan dengan kondisi saat ini gitu kan, apa sebenarnya seharusnya yang dilakukan oleh para pekerja tersebut? Ya. Kalau saya sih sederhana. Saya cuma titip pesan ke teman-teman kerja, jangan pernah kita mengambil hak pensiun, artinya pensiun dini itu ketika di rumah masih banyak yang harus kita biayai. Oh iya. Misalkan masih sekolah, kita masih menyekolahkan anak belum selesai semua. Buat saya pensiun dini sangat tidak baik. Jangan sampai kita mengambil uang pensiun dini itu, yang itu sebenarnya kerugiannya tadi sudah disampaikan. Uang itu untuk menyekolahkan anak akhirnya selesai, syukur-syukur selesai. Iya. Kalau anak pendidikannya belum selesai, uang itu sudah habis, bapaknya sudah jadi pengangguran. Iya, iya. Ya, itu kan malah jadi beban bukan cuma untuk orang tuanya, tapi jadi beban anaknya gitu kan, karena biaya pendidikan anak ini kan juga nggak murah. Kalau saya berpesan nih, pensiunlah kita, gitu ya, ambillah hak pensiun kita sebagai pekerja ketika anak bungsu kita atau bahasanya apa, anak bontot kita sudah menikah. Nah, jadi uang pensiun kita, gitu ya, itu kita, kalau kebetulan saya muslim gitu, ini sih niatan saya gitu, uang pensiunnya para pekerja itu buat umroh sama istrinya berdua saja, karena anak-anak kita sudah menikah semua. Ya. Buat umroh sama istrinya plus Eropa. Nah, gitu. Liburan Jadi ya. pacaran lagi gitu Pacaran. di akhir usianya. Jadi benar-benar uang Manfaat. pensiunnya itu memang untuk Bermanfaat. apa ya, di masa tua kita lah. Ya. Jangan untuk membiayai hal-hal yang memang karena kalau untuk menyekolahkan anak, untuk cicilan rumah, cicilan segalanya harus dari upah, bukan dari kompensasi. Ya, gitu. Oke. Baik. Nah, Bro Husni, kita ke Bro Husni. Kadang-kadang kan pekerja itu kalau sendiri itu ngerasa tertekan gitu. Kalau dihadapkan dengan manajemen, ditaruh kertas nih, kamu harus tanda tangan pensiun segala macam gitu kan. Pasti ada ketakutan. Nah, bagaimana tips dari Bro Husni? Harusnya pekerja ini, para pekerja tersebut harusnya ngapain dan bagaimana, Bro? Kalau saya sih gini melihatnya, pertama jangan lihat dari besaran angkanya, karena pada saat orang ambil pensiun dini atau mungkin pada saat dia pensiun, dia harus punya perencanaan. Kalau dia belum punya perencanaan, jangan diambil. Jangan lihat dari angkanya, karena pada saat kita tidak punya rencana, itu akan habis sama sekali, akan jadi zonk. Kalau misalnya terjadi penekanan segala macam itu, beri kesempatan diri kita untuk menghindari itu, untuk bisa berkonsultasi, ya, untuk kepada orang-orang yang lebih mengetahui tentang hal itu. Bisa ke Federasi Serikat Pekerja kami, bisa juga ke pakar-pakar lainnya. Ya. Oke. Bisa juga teman-teman bisa membentuk sebuah wadah Betul, organisasi di sehingga perusahaan juga akan berhitung ini kekuatan dari organisasi tersebut ya. Oke, para workers ya, itulah informasi sedikit tentang pensiun dini. Semoga apa yang kami diskusikan tadi, apa yang kami bahas tadi bisa bermanfaat buat kawan-kawan buruh ya. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar kami di channel kami.
Kemudian bisa juga mengunjungi website kami www.fspm.org, atau nanti link ditaruh di deskripsi. Sampai jumpa. Berani berjuang, Pasti menang. berani berjuang, Pasti menang.